Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kian marak terjadi. Bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, siswa di bangku sekolah juga kerap kali tertangkap basah tengah melakukan transaksi barang haram tersebut. Pasalnya, di beberapa wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, obat-obatan keras masih banyak dijual bebas di pasaran. Bahkan, ada sejumlah warung kelontong di pinggir jalan yang menjual berbagai jenis obat keras terlarang untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, sejumlah sekolah mulai gencar menyosialisasikan gerakan anti narkoba agar para siswanya tidak terjerumus. Bisa dijelaskan Pak, ini dari SMA 65 sendiri bagaimana pencegahan terhadap narkotika Pak? Ya, di sini saya baru ya, jadi wakil kepala sekolahnya. Jadi untuk program-program ya palingan kita pernah kerjasama dengan badan anti narkoba ya kalau nggak salah, mengadakan penyuluhan ke sini dan mereka memberikan ya bagaimana cara menanggulangi atau antisipasi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif tersebut. Kayaknya seperti itu. Mungkin program-programnya Pak, bagaimana penyuluhannya, apakah dilakukan pada saat upacara atau pada saat sesi belajar atau bagaimana tuh Pak? Ya kalau dari upacara paling kita peringatan-peringatan aja ya. Terus kalau mungkin di dalam kegiatan-kegiatan kita mengadakan kayak lomba desain poster jauhi narkoba seperti itu. Kalau dari upaya dari pihak sekolah sendiri untuk menekan kasus ataupun juga mencegah hal itu, apakah ada juga razia-razia Pak Ya, gitu? pasti kita mengadakan razia secara berkala lah, tapi tanpa anak-anak tahu. Gitu. Razianya apa aja tuh Pak yang dirazia Pak? Paling kita ngerja tas kayak gitu, saat kegiatan KBM. Selain itu juga kita mungkin punya informasi-informasi kayak gitu. Informasi-informasi apa tuh Pak Mas? Ya dari warga sekitar. Oh gitu, oke, berarti pencegahannya itu sampai ke warga-warga juga ya Pak ya, di turut Misalnya andil. ada warga yang memberikan informasi kayak gitu, terus kita akan tindak lanjuti. Oke, Pak, ini kan kalau misalkan anak SMA ini kan masuknya masih remaja, masih mereka juga pasti kan suka coba-coba dan banyak kenakalan gitu. Ada dimulai itu biasanya narkoba dari rokok. Ini bagaimana Pak untuk penanganan rokok sendiri Pak? Yang pasti kita dilarang merokok ya, dan itu merokok itu termasuk pelanggaran buat kita. Apalagi pemerintah juga sudah mengultimatum, apalagi yang siswa yang menerima KJP itu langsung di stop KJP-nya seperti itu. Oke, berarti nah kalau misalkan ini Pak, kemarin kan yang soal warung-warung kelontong itu Pak, pencegahannya itu apakah pihak sekolah sampai menyasar kepada warung-warung di sekitar sekolah atau bagaimana tuh Pak? Kita mungkin belum ke arah sana ya, mungkin kita baru dari laporan-laporan warga aja. Misalnya anak-anak ngumpul di situ, atau mungkin ada informasi, misalnya gitu, ada informasi dari warga, wah warung situ ada peredaran narkoba, mungkin di situ nanti kita akan menelusurinya. Dan selain itu juga kita kan juga kerjasama dengan kepolisian ya, jadi kita ada kerjasama dari kepolisian, kadang-kadang kepolisian juga kesini seperti itu. Oke, tapi kalau untuk hukuman sendiri Pak, kalau misalkan ada siswa yang dirazia, sidak dadakan gitu, kemudian kedapatan membawa rokok ataupun hal-hal yang terlarang, apa nih Pak sanksi yang diberikan sekolah? Oke, jadi kita ada di tata tertib ya, kita nanti akan sesuaikan dengan jenis-jenis pelanggarannya, dan termasuk narkoba itu kan masuk dalam jika masuk dalam pelanggaran tata tertib berat atau ringan, sedang atau berat. Oke. Biasanya kalau berat itu langsung kita Keluarkan. kita bina dulu, ya kita diskusikan seberat apa itu dia dalam posisi narkotikanya itu, apakah ada pembinaan ataukah nanti akan kita keluarkan seperti itu. Tetap harus ada pembinaan dulu yang paling awal kan ya, seperti itu. Kita lihat kasusnya dulu. Tapi untuk sejauh ini Pak, bagaimana pemantauan di SMA 65 sendiri Pak? Sejauh ini kita masih mengandalkan informasi-informasi dan razia kayak seperti itu ya. Kalau untuk anak-anaknya sendiri apakah masih aman atau gimana nih Pak? Insya Allah, alhamdulillah untuk selama ini aman ya. Nanti kita tunggu informasi atau mungkin kita akan bikin penanggulangan, misalnya kita cek urin seperti itu.
mungkin itu Itu perlu ya kayak tindak gitu. lanjut Tindak kalau lanjutnya misalkan mungkin. ada yang ketahuan mungkin ya Pak ya. Iya, atau mungkin akan kita kan saya baru ya, Nah, mungkin saya akan bikin program kita kerjasama dengan entah itu kepolisian atau puskesmas untuk tes urin seperti itu. tapi kalau sosialisasi yang mengundang seperti instansi BNN dan lain sebagainya itu suka dilakukan di sini atau Iya, bagaimana Pak? biasanya kita biasanya BNN-nya yang Datang. ke sini, Kayak jemput bola gitu ya, Pak ya? Kan jemput bola kayak gitu. Oke, baik. Sementara di SMA 16 Jakarta, para guru aktif menyampaikan sosialisasi terkait obat-obatan terlarang di berbagai momen, salah satunya saat upacara bendera. Selain itu, mereka kerap melibatkan siswanya untuk ikut sosialisasi anti narkoba di luar sekolah, yang digelar oleh pemerintah provinsi, Pemprov, DKI Jakarta dan stakeholder terkait. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Rizky selaku guru dan staf administrasi SMA 16 Jakarta, saat ditemui di lokasi, Selasa, 13 Agustus 2024. Mungkin bisa dijelaskan Mas untuk SMA 16 itu sendiri gimana sih cara pencegahannya untuk mencegah terjadinya siswa menyentuh hal-hal seperti obat-obatan terlarang gitu Pak? Oke, sejauh ini di SMA Negeri 16 sendiri sudah setiap ada acara ataupun setiap upacara itu mengimbau agar tetap menjauhi obat-obatan terlarang yang berhubungan dengan narkotika dan lain sebagainya. Dan kemudian kemarin kita dapat sosialisasi anti narkoba dari Provinsi DKI Jakarta yang jadi Bapak PJ Gubernur juga sama Ketua PKK. Ya, jadi nanti anak-anak yang kemarin mendapatkan sosialisasi juga itu yang akan menularkan kepada teman-temannya nih yang ikut sosialisasi untuk nanti dikasih tahu tentang bahaya-bahaya narkoba. Gitu. Selain itu kita selalu himbau kok, misalkan setiap lagi di kelas juga sudah ada kayak perwalian ya Pak ya, perwali kelas. Nah biasanya perwalian itu juga disisipkan tuh ya tentang anak-anak tentang bagaimana bahaya narkoba itu dan jangan sampai itu terjadi terhadap anak-anak SMA 12. Mungkin ada program khususnya Pak yang diterapkan di sini atau bagaimana? Ya, jadi dari tim kesiswaan itu biasanya kita akan mengadakan razia di tiap-tiap kelas, di mana razia ini kita adakan secara dadakan. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali tidak kita temukan narkotika. Kemudian salah satu yang dikatakan oleh Pak Rizky bahwa di momen-momen tertentu pasti kita selipkan ke mereka untuk tidak sekali-kali untuk menyentuh narkotika. Kemudian untuk di upacara, nah kita salah satu bekerja sama dengan pihak Polri. Nah itu nanti seperti minggu kemarin kita ada dari Polda sebagai pembina upacara. Dari Polda itu juga nanti akan menyampaikan tuh bagaimana, kan biasanya berbeda ya anak kalau yang menyampaikan istilahnya memang dari aparat itu biasanya lebih mengena, mereka takut gitu kan, ini bahaya nih gitu kan. Nah biasanya dari polisian itu nanti mereka akan menyampaikan dampak dari penggunaan narkoba itu. Kemudian tugas utama siswa-siswi di sekolah ini kan adalah belajar. Jadi jangan sampai anak-anak sesekali mencoba untuk menggunakan narkotika seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita mengadakan yaitu tadi seperti Pak Rizky, karena baru kemarin ya, jadi mereka yaitu ketuk tular. Jadi siswa yang sudah mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba ini akan mencoba mensosialisasikan ke kawan-kawannya, minimal kawan-kawannya tahu oh ternyata ini bagian dari narkoba. Nah cuman yang kami harapkan adalah bahwa kalaupun di luaran ya, kalau udah di luaran ini kan kadang-kadang guru ini kan punya keterbatasan, artinya tidak mungkin harus memantau terus.
Nah, tim kesiswaan itu ada di dalam tata tertib itu membagi pelanggaran itu menjadi 3, yaitu ada pelanggaran berat, pelanggaran ringan, kemudian pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran berat itu termasuk adalah penggunaan narkotika. Nah, jadi kalau misalkan ada siswa yang kedapatan atau menggunakan narkotika atau narkoba, maka dia sudah langsung bisa dikembalikan kepada orang tua. Jadi sekolah ramah anak itu tidak ada istilah siswa dikeluarkan, itu enggak ada, tapi siswa dikembalikan ke orang tua setelah melalui tahapan-tahapan misalkan pembinaan berkelanjutan. Nah, mungkin anak yang kedapatan kemudian masih bisa diperbaiki, mungkin harus mengalami rehabilitasi kan seperti itu. Nah, tetapi apabila orang tuanya tidak sanggup, kemudian memang ini sudah lama lah, anggaplah sudah ini ya, mungkin tinggal melihat umur. Kalau mereka sudah memang masuk kategori adalah dewasa, dia mungkin akan ditindak oleh pihak kepolisian seperti itu. Tetapi apabila memang baru terindikasi dan memang karena ikut-ikutan kita rehabilitasi, kalaupun mereka tidak mempunyai dana, kita bekerja sama nanti mungkin dengan pihak-pihak terkait untuk menangani secara preventif. Pak, Hal yang sama juga dilakukan oleh guru-guru di SMAN 78 Jakarta. Mereka memberikan pengarahan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa-siswinya lewat berbagai kegiatan, salah satunya saat upacara bendera. Namun, pihak SMAN 78 Jakarta punya cara unik lain untuk menyadarkan siswa-siswinya agar tidak menyentuh barang haram tersebut. Yakni, dengan mengadakan lomba membuat poster anti-narkoba, hingga penerapan P5 di sekolah. pencegahannya Pak, barangkali bagaimana dari pihak SMA 78 sendiri untuk anak-anaknya? Ya, pencegahan narkoba di sekolah kami ya, di SMA 78 itu diantaranya yaitu dengan memberikan pengarahan lebih dalam tentang tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga memberikan edukasi juga kepada orang tua ya Pak ya, terkait bahaya narkoba. Lalu yang ketiga, kita akan mencanangkan atau membuat slogan-slogan yang anti narkoba seperti itu Mbak. Oke. Kalau dari pihak sekolah ada program khusus Pak, misalkan per habis upacara atau habis apa gitu dilakukan sosialisasi, atau ada program lain Pak yang dilakukan oleh sekolah mungkin? Ya baik, di upacara kadang-kadang juga kami berikan juga informasi terkait bahaya narkoba. Lalu yang kedua, ada juga program P5 itu ya, itu di dalamnya dimasukkan juga tentang bahaya pengguna narkoba, di mana kita mendatangkan narasumber dari luar gitu ya. Kita bekerjasama dengan perguruan tinggi dan seterusnya. P5 itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak P5? Ya, itu yang program kurikulum merdeka. Oh, oke. Kemudian juga anak-anak waktu MPLS itu juga kita mendatangkan juga narasumber dari kepolisian ya, tentang penyalahgunaan dan bahaya narkotika gitu sih. Kalau untuk seperti razia Pak, apakah ini dilakukan juga Pak di sekolah ini atau bagaimana Pak? Iya, kami sering juga memeriksa tas anak-anak ya. Jadi kita akan mengecek ini seperti apa yang dibawa gitu ya. Kami lakukan itu Pak. Kadang-kadang tiap semester ya dilakukan seperti itu. Biasanya yang disita apa aja tuh Pak? Yang disita semacam vape, rokok kalau ada ya. Nah, kemudian juga lipstik yang berlebihan warna putri ya. Pokoknya barang-barang yang sekiranya tidak pantas dan membahayakan itu disita oleh sekolah seperti itu. Dan setelah itu pemanggilan orang tuanya. Itu sih Mbak. Tapi untuk sejauh ini bagaimana pemantauan di SMA untuk siswa-siswa di SMA 78? Sejauh ini alhamdulillah masih aman sih ya Mbak ya, tidak berlebihan ya, karena yang lipstik lah ya. Oke. Putri ya. Putri ya. Ada sih pernah 1-2 orang membawa vape ya, bisa disita. Oke, Pak, ini kan kalau misalkan kemarin itu lagi ramai itu soal warung-warung kecil gitu ya Pak ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Nah,
sekolah ini kan banyak dikelilingi orang warung-warung. Ada nggak pengawasan pihak sekolah terhadap siswanya yang jajan keluar kayak gitu Pak? Takutnya nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak dari pihak sekolah? Kalau pengawasan kita memang sering sidak ya, sering sidak terhadap siswa-siswa yang nongkrong, terus kami bubarkan. Terus kami juga kerjasama juga dengan masyarakat. Tolong kalau ada sesuatu konfirmasi kami, difoto dan seterusnya. Itu sih yang kami lakukan ya. Itu Pak. Oke, Pak. Tapi selain dari pengawasan itu, kalau misalkan udah di luar sekolah, Pak, itu tanggung jawab siapa Pak? Apa masih dari pihak sekolah masih bertanggung jawab atau udah dikembalikan ke orang tua Pak kalau siswa sudah pulang gitu Pak? Gini Mbak, 6.30 sampai pukul 15.00 jam 3 sore itu ya, itu menjadi tanggung jawab sekolah. Sepulang sekolah itu kewenangannya sama orang tua. Oke. Meskipun kadang-kadang kita masih bantu juga ya untuk sidak ya, piket sore keliling dan seterusnya. Tapi yang jelas aturannya adalah karena jam 15 ke atas itu sudah menjadi kewenangan orang tua seperti itu.